sejahtera dan salam kasih sayang bagi kita sekalian. Bapak Gubernur, ya saya mungkin perlu kenalkan diri saya. Nama saya Simon Ahad. Dan kalau Bapak Gubernur masih ingat, saya lawyer pertama yang sangat keras ketika lawan Bali Pos. Saya orangnya yang minta supaya Pak Mangku tolong perkenankan saya, izinkan saya untuk mengajukan permohonan sita eksekusi. Tetapi luar biasa, tatuan aslinya bapak saya atau orang tua kami ini rupanya terlalu banyak juga belajar tentang kitab suci sehingga saya tidak bisa melawan. Beliau selalu katakan, bro, jangan terlalu kasar, ingat ajaran Yesus. Ya, saya kalau sudah sebut Yesus ya saya harus takluk. Takwa masih tadi Pak Jos Swasta sudah singgung. Kasihanilah sesamamu. Saya tidak bisa berani kalau beliau sudah ngomong begitu waktu itu. Tetapi nampaknya semakin dibiarkan semakin menjadi-jadi. Nah, ini sampai kapan? Pak Gubernur, kami sering mengampuni. Paus kami Paulus pernah ditembak, kemudian orang itu dipenjara dan dia datang mengampuni. Tetapi kita bukan Yesus, kita juga bukan Paus. Kita manusia biasa yang ada keterbatasan. Dan saran dari semua yang tadi menyampaikan, kita tentu sependapat. Ada penal, ada mediasi penal. Ada penyelesaian kasus melalui pidana, ada juga non penal atau di luar pidana. Nah, saya kira langkah-langkah yang selama ini kita lakukan itu adalah termasuk upaya non penal. Untuk apa? Untuk menyampaikan kepada saudara-saudara kita di Sidakarya. Kebetulan saya juga warakda Sidakarya. Mudah-mudahan saya bisa ketemu dan ada adik saya di sana. Saya bisa menyampaikan secara pribadi, Pak. Wah, nggak usah keras-keras lah. Kalau mau kasar-kasar, mari kita duduk bareng untuk berbicara. Itu yang mungkin kami akan sampaikan. Tetapi kalau dari kajian analisa yuridis, ini kan ada dua perbuatan pidana, Pak. Yang pertama adalah perbuatan yang indikasinya adalah mengacu kepada delik aduan karena sudah menista secara tertulis, mencemarkan nama baik secara tertulis, mengancam dengan kekerasan, darah. Ini sudah mengancam dengan kekerasan. Deliknya adalah delik aduan. Tetapi kalau sampai kemudian indikasi untuk menghilangkan nyawa seseorang, nah ini bukan lagi delik aduan. Ini dari kajian hukum pidana, kebetulan saya dokter pidana. Ada perbuatan, siapa yang melakukan perbuatan? Tadi banyak yang menyinggung soal pasal 55. Ada yang melakukan, ada yang turut serta melakukan, ada yang menyuruh melakukan, ada intelektual atau intelektual dader. Tetapi ini semua kita tidak bisa hanya berbicara di luar, karena ada asas praduga tak bersalah. Bawa dulu ke proses hukum, baru kita lihat di sana. Saran kami sebagai penasihat hukum Bapak Gubernur, kita proses aja dulu, Pak. Proses aja dulu secara hukum. Pengampunan kan tidak kenal batas. Pengampunan tidak kenal waktu. Kalau kemudian orang itu sudah tertangkap mengakui kesalahannya, tidak ada salahnya Bapak datang secara jantan, tidak perlu diproses, saya mengampuni kalian. Yang penting kalian mengaku bersalah. Saya kira itu yang sangat elegan. Daripada kita kumpul marah-marahan untuk saling mencari, jangan sampai terjadi kasus pembunuhan. Nah, ini kan kita tidak suka. Jadi saran kami tentu, kajian hukum sudah jelas Pak Gubernur. Ada delik aduan, ada perbuatan yang tidak delik biasa, ada perbuatan yang bisa langsung ditangkap oleh polisi dan bisa diproses. Karena ancaman dan kekerasan pembunuhan sudah ada, niat sudah ada, tunggu kesempatan. Niat sudah ada, niat untuk melakukan, merencanakan, semua sudah ada. Rangkaiannya sudah ada, klausul-klausul, pasal-pasal sudah jelas, unsur-unsur sudah jelas. Perbuatan sudah ada, tanggung jawab pidana harus, sanksi pidana dan pemidana itu jelas, harus dilakukan. Namun sekali lagi kami stressing, andai kata diproses, kemudian orang itu terbukti, kami tentu perlu menyarankan. Karena selama ini, maaf Bapak, sering ada selentingan bahwa Bapak ini sulit mengampuni orang. Saya selalu katakan, saya sendiri saksinya. Bapak itu sering dikatakan bahwa Bapak itu keras, selalu diskresi. Tapi saya katakan tidak demikian. Karena saya sendiri pernah menghadapi
Saya justru keras, beliau justru minta direm, tidak boleh. Nah, jadi ini juga perlu diketahui bersama bahwa Pak Gubernur tidak seperti yang selama ini diprediksi, yang selama ini dianggap wah birokrasinya luar biasa, tidak mau bertemu siapapun. Ternyata beliau kan terbuka untuk kita semua. Jadi sekali lagi kami sarankan supaya sudahlah proses hukum jalankan saja supaya kita bisa buktikan apa sih maunya mereka, mengapa dia harus berbuat demikian. Kan nanti akan di BAP. Di berita acara pemeriksaan kan teman-teman media bisa mengikuti dan bisa menulis kenapa dia harus melakukan itu. Kalau itu sudah terbukti dari proses, sudah P21 sampai pengadilan, saya kira tidak salah Bapak Gubernur datang sebagai pemimpin daerah mengampuni mereka. Itu terlalu jantan, terlalu satria untuk sebagai seorang pemimpin. Jadi proses hukum kami tracing berjalan. Sekian dan terima kasih. Kajian lebih mendalam kami akan lebih tajam lagi untuk mengkajinya. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam.